Untuk melindungi putriku, orang tuanya memenjarakannya dia dalam mesin kurang dari 10 meter persegi. Bahkan saat mengantarkan perbekalan kepadanya setiap hari, mereka akan tinggal jauh. Tidak ada kontak, karena putri saya menderita sepsis sejak kecil. Anda hanya bisa menghirup udara yang disaring oleh kabin pemurnian. Saya pikir saya akan tinggal di peti mati besar ini selama sisa hidup saya. Saya tidak pernah menyangka akan terjadi kecelakaan. Ruang pemurnian menyala secara misterius hari itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka menemukannya melalui kaca. Tiba-tiba ada gelombang udara kuning di jalan. Dan aliran udara ini, semuanya dibuang dari pipa saluran pembuangan kota. Semua orang yang tidak sengaja menghirupnya terjatuh ke tanah. Sang ayah yang berada di jalan tampak kebingungan. Tapi sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, saya melihat aliran udara yang lebih besar datang ke sini. Itu hanya upaya bodoh. Ini sudah akan menyerang kita. Jalanan langsung menjadi berantakan. Pria itu pun berlari menuju rumah dengan sekuat tenaga. Setelah bergegas pulang, dia buru-buru membawa istrinya menjauh dari jendela. Detik berikutnya gas beracun itu langsung mengaburkan jendela. Dan hal itu tersebar luas. Itu merembes langsung ke dalam rumah melalui celah-celah. Untungnya, putri saya dilindungi oleh ruang pemurnian. Setelah pria itu mengubahnya ke mode hemat daya, dia segera membawa istrinya dan segera pergi. Saya melihat gas beracun mengalir ke atas dengan sangat cepat. Mereka hanya bisa lari ke lantai yang lebih tinggi. Akhirnya pasangan itu sampai di lantai paling atas. Ada pasangan tua yang baik hati yang tinggal di rumah ini. Dia membiarkan mereka masuk tanpa kesulitan apapun. Sang ibu segera mengeluarkan interkom dan bertanya tentang putrinya. Aku menghela nafas lega ketika mengetahui semuanya baik-baik saja. Kemudian beberapa orang datang ke balkon. Mereka terdiam saat melihat pemandangan mengerikan di kaki mereka. Tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Kemudian pria itu naik ke atap. Lihatlah sekeliling. Saya melihat seluruh kota diselimuti kabut beracun. Kelihatannya seperti surga di bumi, tapi ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Dan kabut asap beracun menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota. Gadis itu baik-baik saja di ruang pemurnian, melainkan kekuatan baterai cadangan. Tidak mungkin aku bisa bertahan malam ini. Jadi pria itu siap menahan napas. Turun ke bawah untuk mengganti baterai untuk putriku. Setelah dia sampai di koridor, dengan ragu-ragu menimbulkan kepulan asap. Walaupun gas tersebut tidak berwarna dan tidak berbau, namun gas tersebut memang beracun. Dibutuhkan lebih dari 10 menit untuk mengganti baterai dan bola balik. Tidak mungkin seseorang bisa menahannya begitu lama. Lalu pria itu tiba-tiba berpikir, ada seorang lelaki tua di bawah yang selalu membawa botol oksigen di rumahnya. Demi keselamatan putriku, dia memutuskan untuk mengambil risiko menuruni pipa air. Tepat saat kita hendak memasuki kabut beracun, pria itu menarik napas dalam-dalam. Lalu dia menahan napas. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai target lantai. Setelah memecahkan jendela, dia berhasil memasuki rumah pamannya. Saat saya hendak mencari, saya melihat seseorang tergeletak di tanah. Pria itu dengan cepat melangkah maju dan menemukan bahwa itu adalah paman tetangganya. Tapi dia sudah tidak bernapas lagi. Pria tidak punya waktu untuk bersedih, karena aku tidak bisa menahannya lagi. Dan yang lebih buruk lagi, botol oksigen yang selalu dibawa oleh pamannya. Tapi dia tidak ada di dekatnya saat ini. Pria itu panik. Aku segera mengeluarkan senterku dan mencari kemana-mana. Tapi bola balik. Saya mencari ke seluruh penjuru rumah dan tidak dapat menemukannya. Tepat ketika pria itu akan mati lemas. Akhirnya menemukan botol oksigen di pojok. Kemudian dia tidak berani menunda dan segera memakai masker oksigen. Kemudian segera buka katupnya. Akhirnya menghirup oksigen di saat-saat terakhir. Setelah tenang, dia mengisi botol oksigen ekstra. Baru saja akan pergi. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara datang dari kamar tidur. Didorong oleh rasa ingin tahu, pria itu mengangkat palu dan membuka pintu. Baru saat itulah saya menyadari bahwa itu adalah anak anjing. Namun yang aneh adalah anak anjing tersebut tidak hanya baik-baik saja tetapi juga sangat bersemangat. Apakah hewan kebal terhadap gas beracun? Namun apa yang saya lihat segera membantah kesimpulan ini. Karena induk anjing di kamar sudah mati. Meski bingung, pria itu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Lalu dia pulang. Berhasil mengganti putri saya dengan baterai cadangan. Saya juga membawa beberapa kebutuhan sehari-hari, untuk menemukan lebih banyak baterai cadangan. Lalu dia turun lagi. Saya melihat mayat berserakan di jalanan yang sunyi. Menyaksikan mulut mereka berbusa dan mati dalam kesengsaraan. Pria itu tanpa sadar mengencangkan masker oksigennya. Lalu dia masuk ke bawah mobil, mengumpulkan banyak baterai cadangan. Tepat ketika pria itu hendak pergi. Tapi tiba-tiba aku mendengar peluit. Dia berjalan dengan rasa ingin tahu. Saya melihat tim besar datang ke sini. Pria itu maju untuk bertanya dan mencari tahu. Ternyata mereka diutus oleh tentara untuk mengevakuasi warga yang selamat. Sekarang seluruh kota telah runtuh. Para petinggi memutuskan untuk mengunci kota setelah beberapa operasi pencarian dan penyelamatan. Saat berbicara, Kapten memperhatikan bahwa tangki oksigen yang dibawa pria itu rusak.
Mereka juga mengeluarkan tabung oksigen murni dan memasukkannya ke dalamnya. Kemudian dia meminta pria itu untuk bergegas mengikuti pasukan besar itu. Tapi pria itu tidak bisa pergi, karena keluarganya masih di sini. Kapten tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Kali ini, pria itu menghentikan kaptennya lagi. Minta satu set peralatan oksigen lainnya. Ia pun bercerita tentang kondisi putrinya. Meskipun peralatannya sangat mahal, namun pada akhirnya kapten memberinya satu set lagi. Terima kasih. Setelah kembali ke rumah, pria itu merasa ngeri saat mengetahui hal itu. Tingkat gas beracun terus meningkat secara bertahap. Jika Anda terus tinggal di sini, cepat atau lambat Anda akan diracuni. Mereka harus membawa putri mereka dan melarikan diri dari sini. Dan putri saya hanya bisa keluar jika dia mengenakan pakaian luar angkasa. Tapi pakaian antariksa itu terletak jauh di laboratorium di pusat kota. Namun saat ini, pasangan tersebut sangat ingin menyelamatkan putri mereka. Memutuskan untuk mengambil risiko dan mencari layanan penerbangan besar. Saya mengetahui bahwa orang tua saya akan pergi ke pusat kota. Putrinya meminta mereka untuk pergi menemui teman-temannya. Seorang teman juga menderita sindrom septik seperti dia. Dan orang tua saya tidak ada di rumah sepanjang tahun. Mereka dengan tegas menolak permintaan putrinya. Karena dalam situasi saat ini, semua orang berada dalam bahaya. Mereka tidak mempunyai kewajiban membantu anak orang lain. Bagaimana jika Anda tidak di rumah? Apakah Anda ingin saya dirawat oleh orang lain? Pasangan itu tidak berdaya. Namun pada akhirnya, saya menyetujui putri saya untuk mampir dan melihat-lihat. Namun anehnya setelah mereka sampai di rumah anak laki-laki tersebut, tidak menemukan siapapun di dalam. Karena oksigen hampir habis, mereka berdua tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kemudian mereka segera datang ke laboratorium. Dan berhasil menemukan pakaian luar angkasa. Kemudian mereka berdua mengambil kotak itu dan hendak pergi. Tanpa diduga, laboratorium tersebut meledak. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bangun. Namun pria itu tiba-tiba merasa kehabisan napas. Baru kemudian saya menemukan bahwa pipa oksigen rusak. Sekarang hanya ada satu botol oksigen. Pasangan hanya bisa menggunakannya bolak-balik secara bergantian. Anda juga harus membawa pakaian luar angkasa yang berat. Mereka berjalan dan berhenti sepanjang jalan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Yang lebih parah lagi adalah botol oksigen ini hampir mencapai dasarnya. Jika ini terus berlanjut, keduanya akan mati di sini. Maka lelaki itu memutuskan untuk membiarkan istrinya kembali dulu. Saya akan menemukan cara untuk pulang nanti. Istri saya sangat enggan untuk pergi. Karena dia tahu tanpa tangki oksigen, suaminya hanya bisa lolos. Tetapi ketika saya memikirkan putri saya di rumah, dia masih menahan air matanya dan pergi. Tapi aku tidak pernah menyangka perpisahan ini akan selamanya. Untuk menghemat oksigen, istri saya berlari liar di jalanan. Namun di luar dugaan, oksigen tersebut masih belum cukup untuk membuatnya bisa segera pulang. Waktu hampir habis dan dia segera melepas tangki oksigennya. Lalu aku menahan napas lagi. Dengan susah payah, aku menyeret kotak itu ke lantai paling atas. Untungnya, saya akhirnya kembali. Saya tidak pernah membayangkan apa yang akan saya lihat selanjutnya. Tapi itu membuatnya lebih tercekik daripada gas beracun. Saya melihat lubang besar terbakar di pakaian luar angkasa akibat ledakan tadi. Setelah sekian lama bekerja, semuanya sia-sia. Wanita putus asa. Pria di seberang masih bergegas pulang melalui atap. Tapi saya melihat orang mati di atap. Jejak darah yang begitu panjang jelas merupakan seseorang yang telah terbunuh. Pria itu melihat noda darah dan berjalan masuk dengan berani. Memang ada tanda-tanda seseorang tinggal di dalam. Selain perbekalan, ada juga botol oksigen. Dia melihat sekeliling lagi untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya. Kemudian dia langsung mengambil botol oksigen dan bersiap menggunakannya untuk kembali. Tapi sebelum dia keluar dari pintu, seorang pria berseragam polisi masuk dan memperingatkan dia untuk meletakkan botol oksigen. Pria itu mengetahuinya hanya dengan satu kata. Botol oksigen ini sama sekali bukan miliknya. Namun polisi ini menyambarnya dengan senjata di tangannya. Dan dia dibunuh secara brutal karena ini. Melihat polisi itu terbongkar, dia memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. Tangan kanannya perlahan menyentuh pistolnya. Tanpa diduga adegan ini, tapi dia dipandangi oleh pria yang sudah lama berjaga. Dia mengenakan masker oksigen dan mendorong polisi itu ke dalam kabut beracun. Kemudian mereka berdua berjuang bersama. Saat ini, pistolnya secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Polisi ingin mendapatkan senjatanya, namun dipeluk erat oleh pria dari belakang. Tanpa perlindungan masker oksigen, dia tidak bertahan selama 3 detik sebelum dia menerima kotak makan siang. Tidak ada kebahagiaan di hati pria itu. Dia tahu bahwa dialah yang akan berbaring jika dia tidak kejam. Dia berdiri dan bergegas pulang dengan cepat. Istrinya yang sedang menunggunya pulang tiba-tiba mengetahuinya. Baterai di ruang pemurnian putri saya hampir habis. Saat suaminya tidak ada di rumah, dia langsung kehilangan akal sehatnya. Tapi setelah sekian lama, saya melihat suami saya dan dia masih belum kembali. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dengan mengganti baterai putrinya. Melihat gas beracun yang mematikan di koridor,
Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia masuk ke dalam gas beracun tanpa ragu-ragu. Dia berlari cepat. Tapi betapapun cepatnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan gas beracun yang menyebar. Saya melihat ibu saya turun tanpa memakai masker oksigen. Putri saya sangat cemas di ruang pemurnian. Tapi ibunya tidak punya waktu untuk menjelaskan padanya. Segera mengganti baterai cadangan untuk ruang pemurnian. Dia merasa lega ketika dia melihat instrumen yang menyala itu. Tapi ketika aku akhirnya pergi, wanita itu sepertinya memiliki firasat akan sesuatu. Saya tidak terburu-buru untuk naik ke atas. Dia mulai memperhatikan bayi perempuannya secara mendalam. Akhirnya, di bawah desakan putri saya yang terus-menerus, ibu kemudian dengan enggan pergi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum pria itu akhirnya tiba. Namun, dia tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Luar biasa, saya perlahan mendekat. Namun seiring berjalannya waktu, jaraknya semakin dekat. Air mata mengalir di balik masker oksigen tebal pria itu. Melihat istriku yang terbaring di koridor dan sudah kehabisan nafas. Kebenaran, Rita Abouche. Tapi yang mati sudah tiada dan yang hidup harus kuat. Tanpa diduga, sebelum pria itu sempat bersorak, suara putriku datang dari interkom. Pria tahu mereka tidak bisa menyembunyikannya. Saya juga memahami bahwa hal semacam ini harus saya katakan sendiri. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Karena dia tidak mau mengakui kalau istrinya sudah pergi. Akhirnya pria itu berjalan menuju balkon. Saya baru saja memberitahu putri saya tentang kematiannya. Setelah mendengarkan, putriku meringkuk di sudut tanpa bersuara. Tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya dia merasa seperti beban. Tak lama kemudian, terjadi gempa kecil di rumah. Awalnya, itu hanyalah gas beracun yang perlahan naik. Pada saat ini, jumlahnya mulai meningkat secara signifikan. Tempat ini akan segera hancur total. Pria itu memutuskan untuk keluar dan mencoba peruntungannya lagi. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan lebih banyak pakaian pelindung untuk kedua orang lanjut usia tersebut. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena masa hidup mereka tidak lama, tidak ingin lagi menyia-nyiakan sumber daya milik anak muda. Akhirnya, dia memegang tangan istrinya yang gila itu. Di jalan dengan santai. Apakah kita benar-benar pernah memiliki kehidupan yang baik? Tentu. Bagaimana jika ada kebenaran di dunia ini? Aku adalah orang yang paling bahagia saat bersamamu. Pria di sini beruntung berada di dalam truk, menemukan pakaian pelindung tingkat tertinggi untuk putri saya. Karena saya khawatir akan terlambat untuk terburu-buru kembali dan menimbulkan bencana besar. Dia menemukan Edonkey di pinggir jalan dan melaju kembali. Namun visibilitas gas beracun sangat rendah. Ditambah lagi, pria itu mengemudi dengan sangat cepat. Detik berikutnya, seorang anak kecil tiba-tiba melompat keluar. Pria itu terlalu cepat mengelak dan tubuhnya langsung dibuang. Tak disangka, kepalanya terbentur ember besi. Lalu dia langsung pingsan. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak saya bangun. Dia terlatih-tatih dengan walkie-talkie dan menelepon putrinya sepanjang jalan. Tapi putri di seberangnya tidak bersuara. Pikiran bahwa putri saya mungkin meninggal secara tragis di rumah. Kaki pria itu menjadi lemah. Tidak ada lagi setengah langkah ke depan. Dia bersandar di mobil dengan putus asa, bersiap menunggu kematian dalam diam. Namun tiba-tiba saya menemukan dua sosok berjalan di tengah kabut putih. Pria itu berdiri dengan tidak percaya. Dan adegan selanjutnya tampak seperti mimpi baginya. Saya melihat putri saya berlari hidup-hidup dan menendang-nendang. Ternyata teman kecil itu yang dia cari sebelumnya. Ruang pemurnian di rumah sudah lama mati. Saya tidak pernah memikirkannya tetapi menemukannya secara tidak sengaja. Gejalanya kebal terhadap gas beracun. Pria itu sangat senang setelah mendengar ini. Tapi detik berikutnya, dia membuka masker oksigennya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Kemudian, dengan ekspresi bingung di wajah putrinya, seorang pria mencium pipi putrinya untuk pertama kalinya. Ibu akan melihatnya di surga.